Biar coba seru di sini, nah kali ini kita akan bahas spoiler untuk chapter 1095. Sebelum mulai videonya, kita akan awali dulu dengan perkataan dari sang leaker di mana katanya Oda benar-benar sedang memplotkan secara matang untuk chapter ini. Dan ini juga akan menjadi chapter luar biasa yang akan menyedihkan. Di sini dikatakan juga bahwa kita akan mendapatkan informasi yang sangat-sangat penting sekali, dan pastinya kalian juga sudah tahu jika chapter ini akan membahas God Valley dan tentu saja Vigarland Garling. Nah, jadi pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Subscribe juga agar tidak tertinggal analisis mendalam seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Nama disiapkan kopi, jangan lupa dibesar, pasang headsetnya, ambil posisi PWN, wadidaw. Dimana judul untuk chapter kali ini katanya adalah dunia dimana lebih baik mati daripada hidup, yang wah ini gila banget. Bahkan dari judul saja sudah sangat-sangat dalam sekali. Yang gimana coba nih, ada hal yang lebih baik mati daripada hidup dan masih pada mau bilang kalau One Piece yang segala halnya banyak yang dark banget masih dibilang itu adalah komik bocah, yang aduh sepertinya mereka nggak ngikutin One Piece. Nah, dimana chapter dikatakan masih lanjut dari apa yang kita lihat di chapter lalu saat Bonnie dengan nekatnya langsung menusuk otoritas tertinggi di dunia, yaitu Gorosei. Dimana kita melihat Bonnie yang menangis pada saat itu, dan tepat seperti yang kita dapatkan sedikit spill di chapter lalu, jangan-jangan Gorosei Satun lah yang memerintah Vegapunk untuk penghapusan total dari kesadaran Kuma. Di sini pun masih lanjut dari memori tentang Kuma, yang tentu saja itu adalah hal yang Bonnie lihat dari Nikkyo Memory di malam sebelumnya. Dan disinilah kita dimulai dengan flashback dari Kuma, yang bahkan dikatakan juga katanya ayahnya meninggal di flashback kali ini. Dimana flashback pun berlokasi di God Valley yang terjadi 38 tahun yang lalu, dimana God Valley dikatakan sebagai tempat diadakannya sebuah turnamen yang diselenggarai oleh para Tenryubito. Di situ mereka membuat berbagai orang-orang dengan ras berbeda yang sepertinya ini dari para budak-budak mereka untuk saling bertarung satu sama lain. Di mana turnamen tersebut dikatakan dibuat untuk menentukan ras atau suku manakah yang akan dihilangkan dari dunia ini. Di mana untuk lokasi dari God Valley ini tidak ada hubungan apapun dengan Kuma, yang bahkan dikatakan jika God Valley ini terletak di daerah West Blue. Dan tepat seperti yang tadi dikatakan, di sini kita mendapatkan terkait Vigarland Garling yang katanya ketika dia masih muda, yang wajar kan ini terjadi lebih dari 38 tahun yang lalu. Di sini dia masih belum memiliki kumis dan rambutnya pun tidak berbentuk bulan seperti yang kita lihat sebelumnya di chapter 1086. Tapi yang menariknya adalah Garling ketika dia masih muda katanya sangat mirip sekali dengan karakter favorit kalian alias Jackie atau Akagami no Shanks, namun memiliki gaya rambut yang berbeda. Lagi-lagi karena ini spoiler, kita masih belum bisa melihatkan gambarnya seperti apa ya. Dan jika kalian perhatikan, dikatakan God Valley berasal dari West Blue, yang sadar atau tidak sebenarnya Oda pun sudah pernah men-spill atau foreshadowkan kepada kita bahwa Shanks memang terlahir di West Blue. Terutama saat dia memberikan sake kepada Shirohige, dan situ pun dia bilang kalau itu adalah sake dari kampung halamannya di West Blue sana, yang lagi-lagi Oda emang selalu mantep masalah memberikan foreshadow seperti ini. Jadi apakah terkonfirmasi jika Vigarland Garling adalah ayah dari Shanks tersebut? Dan ini juga sebenarnya akan menjawab kata-kata yang walau terjadi di movie Red yang notabene adalah filler terkait katanya keluarga Vigarland untuk Shanks ini, tetapi sepertinya malah menjadi hal canon. Yang dari situ pun saya jadi cukup curiga, apakah jangan-jangan semua hal yang terjadi di movie Red ini seperti karakter-karakternya, ada Demon King atau Tot Musika, Vigarland, dan banyak halnya mereka semua adalah hal canon yang bisa disambungkan ke cerita manganya. Karena sadar atau tidak, Oda pun pernah memberikan interview terkait adanya Magic Circle atau hal-hal iblis di dunia One Piece ketika interview dari movie Red lalu, dan ternyata kita pun melihat hal yang sama bahwa Magic Circle atau lingkaran sihir itu terjadi di One Piece manganya, yang kita
kita lihat dari Gorosei Saturn, yang kali ini pun sudah pernah saya bahas di Instagram Devilnomi. Jadi jangan lupa follow untuk mendapatkan hal-hal singkat terkait One Piece juga. Nah, jadi jika benar Shanks ini adalah keluarga Vigarland yang ada hubungan dengan Tenryubito, ini akan menjadi sangat masuk akal kenapa pemerintah plus Angkatan Laut sangat menaruh respect mendalam kepada Shanks ini. Karena jangan lupa, satu konfirmasi adalah Shanks memang ditemukan ada di kota Katak Karun saat Roger pergi meninggalkan God Valley. Yang apakah juga nantinya teori lama terkait Shanks keluarga Tenryubito dan ada hubungan dengan Vigarland Garling pun akhirnya benar-benar terkonfirmasi. Atau bukankah bahasan terkait Garling yang katanya Champion of God Valley pun sudah pernah kita bahas juga, dimana sebelumnya kita membahas apakah jangan-jangan dahulu di God Valley adalah tempat seperti Colosseum di Dressrosa terjadi juga di pulau tersebut, dimana sebuah pertarungan, sebuah duel hingga akhirnya Garling lah yang menjadi penguasa atau champion di pulau tersebut, sama seperti Diamante di Dressrosa lalu. Atau bukankah para gladiator di Dressrosa pun berkata mereka lebih baik mati daripada bertarung seumur hidup, yang juga sangat pas dengan judul di chapter ini, yang lagi-lagi apakah ini sudah kudagu yang lain. Nah, serta terkait Kuma juga dikatakan katanya ras unik miliknya pun terungkap di chapter ini, yang kira-kira apa ya ras dari Kuma ini, karena bentukannya cukup mirip dengan manusia biasa. Yang berarti dengan adanya God Valley yang katanya tidak ada hubungan dengan Kuma, tetapi kenapa Kuma ada di God Valley, yang apakah lagi-lagi hit keberapa kali di chapter ini alias sudah kudagu, dimana teori bahwa Kuma ini seorang budak Tenryubito tetapi bukan di Mary Joyce pun akhirnya terbukti. Karena jika kita lihat sedikit flashbacknya, di situ terdapat lambang budak dari Kuma, tetapi lambangnya cukup berbeda, yang apakah jangan-jangan itu adalah budak yang berada di tempat spesial oleh para Tenryubito, yaitu di God Valley ini. Dan alasan Kuma cukup dekat dengan Garp pun apakah akan terjawab, karena bisa dibilang bukankah Garp adalah salah satu pahlawan yang menyelamatkan para budak yang ada di God Valley 38 tahun yang lalu. Yang sejujurnya untuk kali ini akan kita jadikan bahasan lengkap di video review saja ya. Jadi pastikan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan bel notifikasinya. Dan sebagai penutup, yang entah ini apakah legit atau tidak, tetapi dia muncul di forum resmi dari One Piece, yang katanya di sini kita melihat ada seorang pasukan revolusioner wanita yang seharusnya dia adalah ibu dari Luffy. Yang kira-kira siapakah orang ini? Apakah jangan-jangan dia adalah Dadaon? Wah, ini bakal mantep banget. Nah, jadi itulah untuk spoiler kali ini. Serta karena kali ini kita sedang berada di masa Mega Shell Day alias 10-10, plus kita juga baru saja merilis desain terbaru kami alias New Arrival, yang khas banget dengan momen ikonik dari kemunculan si ganteng Momono Mesum versi dewasa yang baru saja ulang tahun kemarin di tanggal 7 Oktober. Dimana di masa spesial ini harganya dari 150.000 hanya menjadi 99.000 saja. Dan buat kamu juga yang lebih suka warna hitam dengan desain simple seperti ini, bisa langsung pilih desain yang ini. Atau buat kamu yang mau berbeda biar nggak jadi wibu yang pada umumnya, bisa ke warna eksklusif ini di warna baby blue dengan tulisan di kaos depannya yaitu teks Kozuki, yang berarti patience and determination, dan bagian belakangnya desain dari The Great Shogun of Wano Kuni. Nah, yuk buruan, promo ini hanya berlaku sampai besok banget tanggal 11 Oktober. Jadi langsung klik link di deskripsi video ya. Nah, jadi itu untuk spoiler kali ini. Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devilnomi pamit, and I'll see you guys next time.